Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini kita kembali lagi bersilaturahim dalam program Khazanah Islam bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal Profesor Dr. Nazaruddin Umar. Tanpa terasa, sudah satu pekan kita tidak berjumpa dan kali ini hadir dengan menghadirkan tema yang dekat dengan keseharian kita. Tentang kepedulian bersama ini menjadi tema besar kita di program Khazanah Islam kali ini. Mungkin buat pemirsa masih ingat dalam beberapa waktu terakhir ramai di media sosial viral seorang bapak-bapak yang dituduh mencuri, mendapatkan perlakuan kasar, tapi setelah di-track ternyata bukan beliau pelakunya dan diusut lagi ternyata beliau itu orang yang tidak mampu. Akhirnya sekarang banyak berbondong-bondong orang memberikan bantuan dan donasi kepada beliau. Itu juga cukup banyak kejadian-kejadian yang hampir serupa yang akhirnya menggeliti kita atau menggerakkan kita untuk berdonasi dan lebih peduli terhadap sesama. Pertanyaannya adalah, apakah harus ada sebuah kejadian tersebut menjadi pencetus kita untuk lebih peduli terhadap sesama? Nah, hadir bersama kita guru-guru kita, Profesor Dr. Nazaruddin Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga hadir guru kita, Tuan Guru Bajang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Apa kabar, Prof? Sehat, alhamdulillah, David, alhamdulillah. Pemirsa juga sehat-sehat semua. Iya, Prof. Tema kita ini cukup ini, Prof. Menggelitik dan juga mengetuk hati nurani kita. Islam mengajarkan tentang kepedulian. Islam kadang mengkaitkan antara keimanan dengan kepedulian terhadap sesama. Nah, bagaimana sebenarnya, Prof, seharusnya kita merenungi atau memaknai tentang kepedulian sosial ini di dalam kehidupan kita sebagai umat Muslim? Silakan, Prof. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, syukurlah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa, dengan mengambil topik peduli. Ya, apa yang dimaksud peduli? Peduli artinya kesediaan untuk berbagi. Tidak bisa kita sebut ada kepedulian kalau tidak ada kesediaan untuk berbagi. Berbagi itu kan bukan hanya materi, tapi berbagi ilmu pengetahuan, ya kan? Berbagi peluang, berbagi kesempatan, berbagi materi juga tentunya. Dan berbagi kegembiraan, berbagi energi positif. Jadi berbagi itu banyak cabangnya ya. Sekecil apapun peran kita pasti punya peluang untuk berbagi. Jadi hak untuk berbagi itu bukan hanya orang kaya ya. Sekecil apapun kita posisinya dalam masyarakat, pasti punya potensi untuk bisa berbagi. Ada orang tidak punya harta, tapi punya ilmu. Ya. Ada orang nggak punya harta, nggak punya ilmu, tapi punya otot. Tiba-tiba ada kasihan tuh perempuan tuh mogok mobilnya minta didorong pancing, kakinya mungkin lemah ya. Berbagi di situ. Ada orang minta petunjuk, ini arah ke Blok M di mana ya? Jangan cuek. Oh iya di situ Pak, lampu merah kedua berbelok kanan. Kalau perlu kita empatinya kita tunjukkan itu. Ya. Itu doa itu. Memberikan kepuasan kepada orang itu doa bilisanil hal, ya kan. Jadi doa itu tidak mesti harus mengangkat tangan, kumat kamit mulut minta. Memberikan kepuasan kepada orang itu doa bilisanil hal. Nanti Tuan Guru Baja, guru kita ya, insya Allah nanti beliau akan banyak pengalaman teori dan praktek. Gitu kan. Ya, Dokter Al-Azhar, tapi juga mantan gubernur, teori praktek. Langsung ya. Iya, langsung. Nah, kembali lagi ke tadi ya, bahwa peduli itu sebetulnya tidak pakai merek ya. Rasulullah SAW itu memberikan kepedulian itu bukan hanya kepada sesama umat Islam. Jadi kita nggak boleh egois. Wah, egoisme itu bisa dalam bentuk individu, egoisme keluarga, egoisme agama, ya kan, egoisme kebangsaan. Nah, siapapun anak manusia yang membutuhkan keprihatinan, maka itu sesungguhnya harus kita berikan. Walaqad karramna bani Adam, ya kan. Tidak dikatakan walaqad karramna muslimun. Siapapun anak cucu Adam, apapun agamanya, etniknya, warna kulitnya, jenis kelaminnya, siapapun anak cucu Adam,
Manakala dia mengalami satu kesulitan, dia dalam keadaan yang sangat memprihatinkan, kita harus berbagi terhadapnya. Dan Nabi pernah menunjukkan satu bukti yang hemat saya itu sangat sangat bagus untuk kita tonjolkan, ya kan. Ada seorang perempuan tua, tapi beragama Yahudi. Dia bantu, ambilkan dari hibah, ya kan. Tidak diambilkan dari zakat. Kan ada Abu Hurairah itu kan direktur Baitul Mal, ya. Itu banyak pundi-pundinya, ada zakatnya, ada infaknya, sedekahnya, jariahnya, ada lukatahnya, ada fai'nya, ada ghanimah, ada hadiah, fidyah, ada dam dan seterusnya. Ya. Jadi ada pundi-pundi peruntukannya pun juga ada. Kalau zakat itu kan memang sudah asnafnya ada, ya. Nah, terus Nabi mengomentari bahwa perut lapar itu kan tidak ada agamanya, ya. Artinya apa, ya? Orang yang kelaparan itu jangan melihat agamanya apa, siapapun. Nenek-nenek itu Yahudi tapi enggak. Tidak boleh ada yang kelaparan. Ambilkan dari Baitul Mal, tapi kantongnya dari mana? Itu kan ada peruntukan masyarakat. Nah, jadi ini kita bisa mengambil perhatian di sini, ya, bahwa Rasulullah SAW itu benar-benar mempunyai satu konsep keprihatinan yang universal. Dia tidak hanya membantu orang-orang Muslim saja. Dan Nabi itu berbagi, betul-betul berbagi. Berbagi itu artinya kesediaan juga untuk hidup dalam sebuah perbedaan. Ya, misalnya kita lihat pada masa Nabi, ya, kita tahu bahwa di situ juga ada Nasrani, ada Yahudi, tapi tidak pernah ada sejarah bahwa kita coret atau kita bubarkan agama Kristen di Madinah. Sampai Rasulullah wafat itu Yahudi itu masih tetap ada, Nasrani juga masih tetap ada. Ya, bahkan diajak toleransi untuk satu sama lain. Nah, jadi kesediaan Rasulullah berbagi dengan mereka, contoh buat kita bahwa kita jangan hanya berbagi secara internal, ya kan. Ya. Berbagi itu sifatnya universal, siapapun yang membutuhkan pertolongan, keprihatinan, maka kita penting untuk memberikan bantuan seperti itu, ya. Bahkan kalau dalam Islam, jangankan orang hidup, orang mati pun juga wajib dihormati, kan. Iya. Ya, al-mayyitu haqqullah, mayat itu pun juga haknya Allah. Tidak boleh, bahkan berdosa massal satu masyarakat kalau ada mayat yang bergelimpangan tanpa dikuburkan dimakan binatang buas. Nah, jadi keprihatinan itu universal. Ya. Saya kira itu. Baik, Tuan Guru tadi Prof sudah menjelaskan tentang makna dasar dari peduli dan juga esensi kepedulian di dalam Islam secara general. Nah, sekarang kalau kita kaitkan gitu, Tuan Guru, tentang kepedulian sosial dengan terhadap sesama, ya, dengan keimanan, kan di dalam surah Al-Maun bahkan dikatakan gitu kan, fawailul lil musallin, celakalah orang yang sholat gitu. Orang yang sholat saja bisa celaka gitu. Itu kira-kira bagaimana, Tuan Guru? Tapi nanti jawabnya ya Tuan Guru, ya, izin ya. Nanti kita akan lanjutkan bahasan kita mengenai kepedulian kita terhadap sesama, tentunya hanya di sini di Khazanah Islam bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal Profesor Dr. Nazaruddin. Bahkan dalam sebuah hadis, was-shadaqatu burhan, gitu kan. Kalau sholat itu cahaya, ya, maka zakat, sedekah, berbagi, itu bukti nyata yang tak terbantahkan. Ya, alhamdulillah kita kembali lagi di Khazanah Islam bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal Profesor Dr. Nazaruddin Umar. Dan di segmen kedua ini kita akan mendengarkan tentunya penjelasan dari Tuan Guru Bajang yang hadir alhamdulillah pada kesempatan kali ini. Tuan Guru, ya, sekali lagi izinkan saya mengulang pertanyaannya, ya, yang tadi silakan. Belum sempat bergabung. Bagaimana dengan di dalam Al-Qur'an ada ayat yang menyebutkan fawailul lil musallin. Di surah Al-Maun dikatakan, celakalah orang yang sholat gitu. Jika mereka tidak mau berbagi. Bisa sampai seperti itu atau bagaimana? Mungkin pas saya bertanya kepada Tuan Guru, karena beliau dokternya juga tafsir Quran juga. Sama kayak Pak Prof. Sama kayak Pak Profesor. Betul. Ya. Silakan, Dokter.
Baik, terima kasih David. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Bapak Profesor Dr. Nasaruddin Umar, Imam Besar Masjid Istiqlal yang sama-sama kita hormati, guru kita, Mas David, dan para pemirsa Metro TV dimanapun. Dan ya harapannya seperti harapan kita semua yang mudah-mudahan bisa terus memberikan pencerahan ya ilmu pengetahuan dan hal-hal baik untuk bangsa kita. Saya setuju sepenuhnya ya dan menggarisbawahi beberapa hal yang disampaikan oleh guru kita tadi Bapak Profesor Dr. Nasaruddin Umar tentang kepedulian ya, kesediaan untuk berbagi. Nah, kalau kita tarik akarnya ke sesuatu yang katakanlah sesuatu yang paling utama dalam Islam ya, bagaimana Al-Quran bicara tentang kepedulian. Kita bisa tarik misalnya sangat sering ya di dalam Al-Quran itu iman disebut dengan amal soleh. Dan Nabi sendiri mengatakan al-iman ma waqara fil qalbi wa saddaqahul amal. Iman itu di dalam dadamu, tapi mesti terwujud loh dalam keseharianmu. Nah, apa wujud dari iman itu? Nah, salah satu wujud yang nyata dari iman itu adalah kepedulian. Dan benar seperti yang disampaikan Bapak Profesor Nasaruddin tadi, bahwa kepedulian itu sangat penting dalam Islam. Bahkan kalau kita lihat, sebenarnya kepedulian dalam Islam itu tidak simptomatik ya, kasus per kasus ya, tapi dia sistemik. Artinya diletakkan mulai dari salah satu rukun Islam, ya, zakat misalnya, itu kan betul-betul merupakan wujud nyata ya dari apa yang beliau sebut tadi, kesediaan untuk berbagi. Bahkan dalam sebuah hadis, was-shadaqatu burhan, gitu kan. Kalau sholat itu cahaya, maka zakat, sedekah, berbagi itu bukti nyata yang tak terbantahkan. Nah, kalau kata ulama sih di situ juga ada makna implisit ya. Dalam tanda kutip teguran atau sindiran. Kadang orang lebih mudah berritual diajak sholat daripada diajak berbagi. Maka di situ disebutkan was-shadaqatu burhan. Nah, karena itu bisa kita simpulkan ya secara sederhana dari ayat-ayat Al-Quran yang banyak, termasuk yang David sampaikan tadi. Ketika bicara tentang pendusta agama, ternyata rata-rata itu adalah karena tidak peduli. Tidak peduli kepada anak yatim, kepada fakir miskin, dan tidak memberikan pertolongan bagi yang membutuhkan. Itulah pendusta agama di dalam Al-Ma'un. Jadi kita bisa simpulkan bahwa kepedulian itu berbanding lurus dengan kadar keimanan kita. Yang diajarkan kita tuh universal. Ya. Dan itu memang sesuatu yang berulang kali disampaikan dalam Al-Quran. Ya. Kan Al-Quran itu ketika menjemput misalnya tentang al-jar. Kan disebutkan al-jarizil qurba wal-jaril junubi. Al-jaril junubi itu bisa dia muslim, bisa non-muslim, yang penting tetangga. Jadi kita tidak pilih-pilih agamanya apa kalau kita mau nolong orang. Iya, tetangga, orang yang membutuhkan, berikan dia bantuan. Ya. Dan itu bagian dari bukti nyata keimanan. Dan dalam ayat itu kan satu nafas ya kan. Ya. Untuk menyembah Allah, la tusyriku bihi syai'an, wa bil walidain ihsanan, wa bidzil qurba, wal yatama, wal masakin, wal jaril junubi, was sahbi bil jambi, dan seterusnya. Jadi spektrum kepedulian dalam Islam itu diperluas seluas-luasnya. Terima kasih banyak Tuan Guru. Prof, tadi Prof sudah menjelaskan, Tuan Guru Bajang juga sudah menjelaskan juga. Sekarang jadi ada sebuah pertanyaan baru ini Prof. Bagaimana caranya kita nih untuk bisa meningkatkan kepedulian? Kenapa? Karena sekarang yang jauh jadi dekat, yang dekat jadi jauh. Sekarang eranya teknologi, Bro. Kita lebih tahu orang yang ada di mana, tapi tetangga kita susah, kita nggak paham. Gimana caranya buat kita bisa meningkatkan kepedulian? Silakan, Prof. Iya. Jadi kesediaan berbagi. Berbagi apa? Siap. Tentunya berbagi energi positif ya. Kan? Siap. Kalau ada kesediaan berbagi energi negatif, positif,
berarti kita juga harus ada mafhum kebalikannya ya kan. Kita nggak boleh menebarkan energi negatif ya kan. Jadi kalau kita membocorkan rahasia orang, membicarakan aib saudara sendiri, itu kan berbagi tapi negatif. Nah itu yang nggak benar. Yang harus kita di-share itu adalah energi positif itu. Kalau ada perintah untuk men-share energi positif, maka tentu ada larangan untuk men-share energi yang sifatnya negatif. Tapi kita juga tidak boleh mendiamkan energi positif untuk tidak kita bagikan. Ya kan? Mendiamkan sebuah kebenaran, kebaikan, itu iblis bisu. Tapi terlalu banyak berbicara sampai bohongnya juga banyak, itu iblis cerewet. Jadi kita jangan jadi iblis bisu, jangan juga jadi iblis cerewet. Iya, Masya Allah. Prof, tadi gini Prof, seringkali Prof, karena kesibukan kita sehari-hari ya Prof, untuk bisa berinteraksi dengan orang rumah itu susah. Apalagi kita berinteraksi dengan lingkungan sekitar kita gitu Prof. Ada perintah sholat berjamaah di masjid. Tetapi kadang selesai sholat berjamaah juga kita langsung pulang gitu kan. Apalagi sekarang di masa-masa COVID seperti ini jadi tantangan tersendiri bagi kita umat Islam untuk bisa lebih merapatkan barisan dan menengok kiri kanan dan membagi energi positif itu. Ya, berjamaah itu kan dua dimensi ya. Berjamaah secara fisik, tapi juga berjamaah dalam dimensi batin. Masya Allah. Ya, kalau kita lihat di dalam buku-buku tasawuf ya, meeting itu, perjumpaan itu kan tidak mesti harus secara visual ya. Merindukan anak yang di luar negeri, itu sama dengan mengetuk pintu batinnya anak kita di sana itu. Juga sama sebaliknya, seorang anak kita di Mesir mendoakan kita di Indonesia, yang bersangkutan itu mengetuk pintu batinnya. Ya, kalau dia tidur mungkin dalam bentuk mimpi anaknya datang. Ya. Nah, perjumpaan spiritual seperti ini juga bisa dianggap sebagai bagian daripada jamaah itu sendiri. Bahkan kadang-kadang kita berjamaah, tetapi batinnya kemana-mana. Nah, hemat saya, sholat berjamaah itu bukan hanya secara fisik harus berjamaah. Ya. Tetapi kan di situ ada komandonya kan. Ada imamah. Jadi ada imamnya yang berwibawa, ada makmumnya yang santun, ada konsep yang mengatur antara imam dan makmum. Ya. Jadi ada suasana kebatinannya kan. Jadi imam itu kan dari alif mem bahasa Hebrew sebetulnya itu asalnya, lalu membentuk bahasa, menyeberang menjadi bahasa Arab, ummi. Ummi itu kan cinta kasih, unconditional love itu kan. Nah jadi konsep berjamaah itu ada rasa kasih sayang, ummi, tulus. Ada imam yang berwibawa, ada makmum yang santun, ada konsep kepemimpinan yang mengatur antara keduanya. Ada hadis Nabi kan, yang paling sedekah yang paling bagus itu adalah dilakukan tangan kanannya tapi tangan kirinya nggak tahu. Ya, ada dua hadisnya tuh yang sangat populer dalam masyarakat kita. Nah jadi tidaklah termasuk orang yang berbagi kalau lebih dominan itu promosinya. Jadi berbagi itu benar-benar didasari oleh sebuah ketulusan. Kalau berbagi tidak dengan dasar ketulusan, itu tidak berkah dalam bahasa agamanya kan. Kan tidak kita, ikhlas gitu ya. Iya, kita kan yang cari berkah, bukan mencari banyaknya, bukan mencari besarnya, bukan mencari panjangnya, tapi yang kita cari itu berkahnya. Syukur-syukur kalau banyak dan berkah, panjang dan berkah, besar dan berkah kan. Tapi kalau kita mau disuruh pilih, the only one choice yang harus kita pilih ya kita pilih berkahnya. Apa artinya besar kalau nggak berkah ya kan? Maka itu kalau ingin mencari berkah, al-barakatu fil jamaah. Energi itu kan terletak pada sinergi. Ya, al-barakah itu kan energi. Jamaah itu kan sinergi. Jadi tidak ada energi tanpa adanya sinergi. Al-barakatu fil jamaah itu mungkin bahasa fisika ya, tapi energi itu
terletak pada sinergi. Tanpa sinergi, nggak ada energi. Negatif positif ini kalau nggak sinergi, itu mati lampu kan. Iya. Itulah berkah. Ya, baik Prof. Kita akan lanjutkan lagi. Tuan Guru ada satu pertanyaan, izinkan saya lempar ke Tuan Guru ini pertanyaannya. Waktu Tuan Guru menjadi pemimpin sebuah wilayah, artinya ini dialami hampir semua pemimpin. Iya. Pasti ada angka kemiskinan. Gitu. Nah, ada merasa apa yang harus saya lakukan. Gitu. Sedangkan di dalam Islam itu ada instrumen-instrumen yang bisa mendukung untuk bisa membantu meningkatkan perekonomian masyarakat. Pertanyaannya sekarang, apa yang harus kita lakukan ini untuk bisa lebih peduli? Artinya kalau secara sendiri mungkin sulit, tapi kan harus kolektif. Jawabannya sesaat lagi, tetap di Khazanah Islam bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal Profesor Dr. Nazaruddin Umar. Tuhibba li akhi bima yuhibbu li nafsi. Ketika sudah ada mahabbah, maka kita ingin orang dapat kebaikan sama seperti kita ingin dapat kebaikan. Peduli terhadap sesama sudah menjadi semangat di dalam umat Islam. Bahkan disampaikan tadi oleh Tuan Guru Bajang dan juga oleh Profesor Dr. Nazaruddin Umar, bahwa di dalam ayat-ayat Al-Quran berulang-ulang kali diingatkan untuk bisa peduli bersama. Nah, tadi di segmen sebelumnya saya sempat bertanya ini tentang pengalaman pribadi dan juga mungkin apa yang bisa kita lakukan dengan perangkat yang ada di dalam Islam untuk bisa membantu perekonomian umat. Silakan. Kalau pengalaman ya mungkin sedikit sih atau kecil ya, tapi bagi saya mungkin bisa saya share sedikit ya. Ya. Dulu ketika berkhidmat sebagai gubernur di Nusa Tenggara Barat, salah satu bagian dari Indonesia yang kita cintai ini, satu hal yang saya coba belajar dari katakanlah sirah Rasulullah SAW adalah bahwa Nabi memanggil orang-orang yang bersama beliau itu sebagai sahabat. Ashabi, ya. Bukan rakyatku, bukan pengikutku, apalagi anak buahku. Gitu. Jadi beliau meletakkan diri sebagai sejawat, membangun kebersamaan. Nah ini mungkin yang tadi Pak Prof. Nasar juga sudah mengingatkan kepada kita ya, bahwa kebersamaan yang kemudian wujudnya itu saling peduli satu sama lain, itu penting betul. Nah jadi begitu dibangun kebersamaan itu kan kadang-kadang ya, seperti misalnya di NTB dan di banyak daerah, kan struktur sosial kita kadang-kadang tidak sadar ya, dia seperti piramida katakanlah. Ya. Jadi ada tokoh yang berpengaruh di atas, terus ke bawah, dan semua itu dipandang sebagai struktur, ya, secara struktural. Yang di atas merasa yang di bawah itu bawahannya atau lebih rendah gitu. Walaupun kadang tidak diucapkan, tapi muncul dari perilaku. Nah saya coba mengajak kita semua lah pada waktu itu untuk memaknakan kebersamaan itu secara fungsional. Itu yang beliau sampaikan tadi, membangun kebersamaan. Ya. Nah, ketika sudah kita merasa ini sama-sama tempat kita, ini Indonesia kita, rumah bersama, dulu ini NTB kita, itu kemudian terbangunlah mahabbah. Ya. Nah, ketika sudah ada mahabbah, saling sayang, ya otomatis seperti kata Rasul kan, tuhibba li akhi bima yuhibbu li nafsi. Ketika sudah ada mahabbah, maka kita ingin orang dapat kebaikan sama seperti kita ingin dapat kebaikan. Maka niat-niat yang buruk, tendensi-tendensi destruktif itu tereliminasi dengan sendirinya. Karena kita mencintai orang seperti kita melihat dia cerminan kita gitu. Nah itu yang kemudian, alhamdulillah, saya rasakan betul. Misalnya konflik horizontal menurun drastis sekali. Ya. Konflik antar agama sama sekali tidak ada. Alhamdulillah. Kenapa? Karena kita merasa ini rumah kita bersama. Jadi membangun secara fungsional, ya, tidak secara struktural, meletakkan semua sebagai ashab, ahbab, ya, sahabat dan orang-orang yang saling menyayangi satu sama lain, itu membangun energi positif seperti yang beliau sampaikan. Itu yang melejitkan sinergi itu. Walaupun berbeda agama. Walaupun berbeda agama. Dulu sering saya sampaikan ya, MTQ kita di NTB tahun 2016 ya, itu bagi banyak orang yang dari luar NTB agak aneh. Kenapa? Karena ternyata non-Muslim yang ada di NTB itu punya semangat, ya, punya kegairahan yang nggak kalah dibanding umat Islam.
Sampai ada pendeta yang menulis surat kepada saya. Tuan Guru, apa yang kami bisa bantu? Konteks MTQ. Tokoh PHDI mengirim surat menyampaikan kami mengirim pecalang-pecalang. Jadi yang menjaga arena MTQ itu pecalang-pecalang dari Hindu juga. Ya. Selain tentu dari umat juga ya. Ya. Semua merasa ini adalah hajatnya. Ya. Jadi itu konteks yang nyata betul dari bagaimana kepedulian satu sama lain itu. Ya. Jadi kepedulian yang tumbuh bersama-sama dalam mahabbah itu, ya akhirnya akan menjaga kita bersama. Ya. Dan itu jauh lebih dari sekedar katakanlah materi, ya, dari suatu waktu kita memberikan materi tidak, tapi suasana bahwa kita ini sama, kita ini bagian dari satu kesatuan yang harus kita jaga bersama. Nah, saya pikir itulah yang diharapkan oleh Islam, ya. Bagaimana hadirnya Islam kemudian membawa semangat yang positif untuk semua. Masya Allah. Baik, Tuan Guru. Prof, tadi Tuan Guru sudah bercerita tentang pengalaman beliau. Sekarang tadi ada sebuah pertanyaan saya sebenarnya, Prof, yang mau coba saya ini tadi. Bagaimana dengan perangkat instrumen Islam yang lain? Gitu. Misalnya kayak kita punya badan amil zakat. Ini kepedulian sosial ya. Kita punya badan amil zakat yang sampai ada orang begini. Itu tanggung jawab. Kalau badan amil zakat kan bisa jangkauannya lebih luas daripada kita personal. Kayak misalnya begitu banyak isu-isu di dalam umat Islam sendiri seperti isu Rohingya, isu Palestina, ataupun juga bencana alam. Kadang saya nggak sempat untuk bantu ke sana. Nah, bagaimana tentang fungsi lembaga ini sendiri, Prof, dalam kepedulian sosial? Iya, jadi saya kira kita juga harus melihat sejarah Nabi ya. Ya. Zakat pada masa Nabi dan juga pada masa sahabat itu institusi yang tidak terlalu populer ya. Oh, oke. Ya. Alangkah miskinnya seorang umat itu kalau pengeluarannya hanya zakat. Kan cuma 25%. 2,5%. Iya. Sementara bunga deposito atau bunga tabungan saja masih lebih rendah kan. Bunga deposito bisa sampai 4 atau 3, sekian persen kan. Ya. Maka itu di dalam Al-Quran itu khudh min amwalikum sadaqah. Ya. Bukan az-zakah di situ kan. Kata-kata sedekah itu lebih banyak digunakan pada saat koleksi-koleksi dana umat itu. Karena kalau sedekah kan boleh lebih dari sekedar zakat. Ya. Jadi kalau hanya zakat melulu terlalu kecil. Kan ada sedekah, ada infak, ada jariyah, ada wakaf, ya kan? Ada kalau di tempat lain ada humus, ada usyur. Tidak mungkin bisa kita menyelesaikan persoalan dengan zakat. Ya. Karena zakat itu kan peruntukannya sangat-sangat khusus ya, kan ada asnafnya. Ya, masyarakat kita di Indonesia yang plural seperti ini, ya tentu membutuhkan dana-dana yang global gitu kan. Ya. Ya mungkin ya institusi lain kan ada itu ya. Misalnya sedekah itu bisa pakai bangun jembatan, bisa bangun madrasah. Tapi kalau nanti semuanya hanya bertumpu pada zakat, ya nanti kan timbul persoalan. Apakah zakat itu bisa dipakai melakukan pembangunan tower? Ya, itu kan memerlukan kias analogi dan itu khilafiyah ulama itu kan. Nah jadi saya kira kita memang perlu ada pundi-pundi lain selain zakat ini. Misalnya wakaf. Maka itu di luar negeri itu ya, Ustaz ya, lebih populer pengumpulan dananya melalui wakaf. Bahkan ada menteri perwakafan ya kan, nggak ada menteri perzakatan. Nah kita di Indonesia terlalu bertumpu pada zakat. Padahal zakat itu kan cuma sedikit sekali, 2,5%. Nah kalau wakaf bisa lebih. Ada wakaf produktif juga ya Prof ya. Bisa wakaf itu luar biasa. Misalnya kita handphone kan, kita bisa bekerja sama dengan provider. Jadi di Istiqlal nih, sementara kita garap nih. Jadi para pelanggan sejumlah provider tertentu ya, kita minta 1% ya untuk wakafnya itu kan. Jadi para pelanggan handphone itu juga secara tidak sadar dia sudah berwakaf ya kan.
Nah, sama juga sebetulnya kita belajar juga dari Kuwait. Kuwait itu institusi wakafnya itu sangat bagus tuh ya. Kemudian juga di Abu Dhabi, di luar negeri institusi wakaf itu sangat produktif itu ya. Nah kita di Indonesia ini baru tahun ketiga ini ya. Mestinya tahun-tahun lampau kita masih lebih berkutat pada zakat, pada Basnas. Ini muncul BWI sekarang ini. Nah saya kira di samping ya memang zakat itu wajib ya kan, rukun Islam. Tapi kita juga harus punya cadangan devisa lain. Pundi-pundi agama kita kan banyak, ada 27 itu kan. Kalau kita hitung mulai dari yang langsung maupun tidak langsung, seperti ya dam, seperti kalau yang tidak langsung itu kan ada akikah kambing ya, bantuan secara protein kepada masyarakat kita kan. Jadi itu juga semacam pundi-pundi juga, karena kan bisa dikelola secara finansial itu ya, dana kurban itu ya, kurban dan seterusnya. Nah, hemat saya di Indonesia ini sudah waktunya kita memungut kembali pundi-pundi yang telah hilang dalam sejarah peradaban Islam ini. Jangan hanya satu yang dikemukakan, zakat melulu. Ya, tapi kita sudah harus membangkitkan kembali pundi-pundi tadi itu. Misalnya wakaf ya kan, jariyah, infak, sedekah. Mungkin bedanya sedikit, tapi itu ada perbedaan-perbedaannya. Termasuk juga jizyah sebetulnya. Jizyah itu kan pajak. Nah, kemudian juga ada nazar, misalnya begini. Kalau nanti proyek saya benar, berhasil, saya akan bernazar 10%. Ya. Kemudian juga ada fidyah, ada berhubungan di siang hari Ramadan kafarah ya kan. Kalau itu diorganisir itu dengan penuh kesadaran masyarakat kita, itu jumlahnya bisa besar loh. Baik, Prof. Berarti kan sebenarnya di dalam Islam, Tuan Guru dan juga Prof, kita punya perangkat itu. Artinya kita punya perangkat yang mendukung untuk kegiatan kita lebih peduli terhadap memiliki kepedulian sosial dan juga terhadap sesama melalui biaya tadi, melalui lembaga-lembaga tadi gitu. Nah, jadi tidak perlu seperti sekarang nih, yang jadi tren anak muda sekarang. Zakat saja. Ini kan beliau provinsi yang pertama proaktif membuat pembangunan daerahnya itu menjadi bank syariah kan. Iya gitu ya. Itu luar biasa. Nanti kita bahas. Nanti kita bahas ya bro. Kita bahas pengalaman beliau nih di segmen selanjutnya, tentunya hanya di sini di Khazanah Islam bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal Profesor Dr. Nazaruddin. Kalau itu bisa dihadirkan, itu akan menunjukkan keelokan Islam, keindahan Islam. Masya Allah. Masya Allah. Islam sudah lengkap mengajarkan, tidak hanya melatih rasa, hati, keimanan, tetapi juga disiapkan perangkat-perangkatnya. Seperti tadi Profesor katakan, bukan hanya lembaga zakat, kita punya wakaf. Bahkan dalam Islam ada baitul mal dan lain sebagainya. Nah, ini bicara prakteknya. Tadi Profesor sempat menyampaikan juga bahwa Tuan Guru Bajang, beliau juga punya pengalaman ini di dalam menggabungkan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan pemerintah dan menggabungkan dengan potensi-potensi umat, khususnya menggunakan perangkat-perangkat Islam yang ada di sana. Gimana Tuan Guru? Bisa cerita? Iya, acara kita ini kan Khazanah Islam ya. Jadi memang Islam itu punya khazanah, termasuk khazanah berekonomi yang luar biasa sebenarnya. Dan yang disampaikan Bapak Profesor tadi benar ya, bahwa jangan hanya bertumpu pada zakat. Tapi demikian banyak instrumen yang disiapkan, karena kalau hanya zakat ya hanya yang mampu saja kan. Nah, tapi ada instrumen bermacam-macam dari sedekah, infak, dan yang beliau sampaikan tadi itu betul sekali, kita punya raksasa tidur di Indonesia, yaitu wakaf. Bahkan kalau kita lihat di negara-negara lain, itu nama kementerian itu Wizaratul Auqaf Wasyu'unid Diniyah. Kementerian Wakaf dan Urusan Agama. Jadi wakafnya dulu disebut. Karena apa? Karena itu melibatkan aset yang luar biasa. Saya misalnya alhamdulillah dapat karunia belajar di Al-Azhar. Kenapa Al-Azhar bisa hidup sampai 1000 tahun lebih? Karena wakaf. Dan wakafnya bukan hanya yang ada di Mesir, tapi juga bahkan di beberapa negara ex-Eropa Timur yang dulu menjadi wakaf umat Islam, itu juga menjadi kelolaan Al-Azhar. Artinya apa?
wakaf itu bisa menggerakkan, ya, tidak hanya sosial, tidak hanya ekonomi, tapi bahkan pendidikan. Dan itu dibuktikan dengan Al-Azhar. Nah, kalau kita lihat misalnya di Indonesia, syukur ya Pak Prof juga beliau sangat mengerti karena pasti terlibat ya. Bagaimana sekarang pemerintah misalnya berusaha menciptakan ekosistem ekonomi syariah yang ujung-ujungnya untuk memperkuat perekonomian nasional. Maka kan dielaborasi apa aja sih Islam punya instrumen, punya ajaran yang terkait dengan ekonomi umat, yang ujungnya juga untuk kepedulian satu sama lain, yang kemudian diharapkan bisa memperkuat ekonomi kita. Nah, di pusat misalnya kemudian kan ada regulasi perbankan syariah, kemudian juga obligasi syariah, asuransi syariah, undang-undang wakaf dan seterusnya. Nah, di daerah juga timbul semangat seperti itu. Nah, dulu ketika saya berkhidmat sebagai gubernur, itu kita tangkap ya. Jadi kita tangkap bahwa kehendak membangun ekosistem ekonomi syariah untuk bangsa kita ya, untuk bangsa ujungnya kan, untuk umat semuanya, untuk bangsa Indonesia. Itu harus mewujud ya. Dalam salah satu bentuknya institusinya harus ada dan kuat, kredibel. Kan tidak banyak artinya kalau kita hanya bicara ceramah saja, dikhutbahkan saja ajaran, tapi nanti habis ceramah tentang ekonomi Islam, begitu keluar dari ruang ceramah, orang cari institusinya nggak ada gitu kan. Bicara misalnya perbankan syariah, keluar nggak ada perbankan syariahnya, atau minim, atau apa adanya gitu. Maka harus diwujudkan dan dalam bentuk yang kredibel, service excellent juga gitu, dan dia bisa memberikan yang terbaik. Nah, itu yang kemudian menginspirasi. Kami dulu punya bank daerah, Bank NTB, lalu kita konversi sepenuhnya menjadi Bank NTB Syariah. Bukan spin-off ya? Bukan. Jadi itu bank daerah kedua di Indonesia setelah Bank Aceh yang syariah full. Tapi bedanya kalau di sana kan mandatori berdasarkan konun, kalau kita ini pilihan. Ya, karena kehendak bahwa ingin memberikan pembuktian bahwa Islam itu ajarannya tidak hanya inklusif untuk umat Islam. Tapi ketika dia hadir di ruang muamalah, maka dia memberikan kemanfaatan untuk semua. Agama lain juga. Nah, Mas David tahu, ketika konversi itu tidak ada satupun nasabah non-muslim yang menarik uangnya. Baik itu teman-teman yang Tionghoa atau Chinese, atau teman-teman yang Hindu atau Nasrani, nggak ada satupun. Artinya apa? De facto mereka percaya gitu. Kan dia sebelumnya menjadi nasabah Bank NTB. Tiba-tiba jadi NTB Syariah, dia tetap di situ. Dan sampai sekarang mereka enjoy. Pertumbuhannya bagus, dan bahkan pegawai-pegawai yang non-muslim tetap berkarir di situ. Karena itu pesan saya ketika konversi bahwa ini ranah muamalah, bukan ranah akidah dan juga ritual ibadah, maka meritokrasi harus dijaga. Siapapun yang berprestasi, dia berhak untuk berkarir di sini. Jadi tetap ada di situ. Ya, tidak karena dia non-muslim harus diberhentikan, tidak. Jadi menurut saya eksperimen di dalam ruang ekonomi atau secara umum lah membangun kepedulian, kalau itu bisa dihadirkan, itu akan menunjukkan keelokan Islam. Keindahan Islam. Masya Allah. Masya Allah. Allahu a'lam. Masya Allah. Saya kira perlu ditiru ya oleh gubernur yang lain. Masya Allah. Insya Allah. Siap, Prof. Emang pembahasan tentang ekonomi syariah dan juga bank syariah ini dipercaya saat ini bisa jadi salah satu pilar ekonomi umat ke depannya. Apalagi jika dipertajam dalam konsep pilar ekonomi syariah. Indonesia ya, Masya Allah. Siap. Prof, kira-kira apa yang bisa kita simpulkan dengan tema kita hari ini, Prof? Terbukti bahwa semakin kita sering berbagi, maka semakin banyak rezeki baru yang muncul. Ya, itu susah itu untuk susah merasionalkan ya, Tuan Guru ya. Semakin banyak kita memberi, maka semakin banyak kita diberi. Siapa yang memberi kita? Langit lah. Jadi semakin banyak kita berbagi, semakin juga mendapatkan banyak bagian darinya ya kan. Dan yang paling penting juga adalah kepada para pemirsa dimanapun juga berada, mari kita menjadikan berbagi itu sebagai habit. Apa itu habit ya? Habit kebiasaan. Itu kepribadian kita ya, kebiasaan kita ya. Insya Allah kalau kita sudah membiasakan diri berbagi, dalam keadaan sesulit apapun, kita selalu ingin berbagi. Apalagi kalau kita dalam keadaan berkelebihan ya kan.
Jadi berbagi pada saat berkelebihan itu wajar. Tapi berbagi pada saat kita sedang dalam kesulitan itu mutakin banget ya. Ya kan? Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal qadhim minal ghaidh wal 'afina 'anil nas. Ya kan? Jadi mari kita menjadikan berbagi itu sebagai habit kita. Maka dalam keadaan sulit ataupun longgar nggak terasa bagi kita. Pokoknya di mana ada kemampuan kita, di situ kita punya peluang untuk berbagi. Berbagi apa aja? Pikiran, tenaga, otak, materi dan lain-lain, energi. Jangan melakukan kebalikannya kan. Ya. Ya saya kira itu. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Prof. Terima kasih banyak Tuan Guru banyak. Sudah berbagi ilmu dan juga sudah berbagi pengalaman. Dan mudah-mudahan senang bisa ngaji sama beliau. Masya Allah. Sama-sama, saya juga ngaji sama beliau. Terima kasih banyak guru-guru kita yang sudah meluangkan waktunya pada kesempatan hari ini. Dan pemirsa, ayo kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita, tingkatkan kepedulian kita. Kenapa? Pada saat kita lebih peduli, insya Allah keimanan kita juga meningkat dan ibadah kita juga bisa jadi sudah berada di jalan yang benar. Karena ada ulama yang mengatakan, katanya kalau ibadah itu berbanding lurus dengan akhlak dan juga kepedulian. Hatinya semakin lembut, berarti ibadahnya insya Allah sudah benar katanya. Betul ya Prof ya? Amin. Baik, pemirsa terima kasih sekali lagi atas kebersamaan Anda. Nantikan terus program Khazanah Islam bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal, tentunya setiap Ahad hanya di Metro TV. Saya David Halik, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran dan guru. Sama-sama. Syukran. Luar biasa. Metro TV